Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Yolenta Abuktaek. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, NIM 18030301113, kelas C, semester 6. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi. Korupsi di Indonesia sudah membudaya sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan di era Orde Lama dan Orde Baru. Korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya, dan yang kedua, aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Adapun penyebab antara lain, ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, penjajahan rendahnya pendidikan, kemiskinan, tidak adanya hukuman yang keras, kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Pada Orde Baru, pada pidato kenegaraan di depan anggota DPR atau MPR, tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyalahkan rejim Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi sehingga segala kebijakan ekonomi dan politik berpusat di istana. Pidato itu memberi syarat bahwa Soeharto bertekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebagai wujud dari tekad itu, tak lama kemudian dibentuklah Tim Pemberantas Korupsi atau TPK yang diketuai Jaksa Agung. Tahun 1970, terdorong oleh ketidakseriusan TPK untuk memberantas korupsi seperti komitmen Soeharto, mahasiswa dan para pelajar melakukan unjuk rasa memprotes keberadaan TPK. Perusahaan-perusahaan negara seperti Bulog, Pertamina, Departemen Kehutanan banyak disorot masyarakat karena dianggap sebagai seorang korupsi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi. Faktor penyebab terjadinya korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut artinya, manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki, dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Moral yang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Yang kedua, faktor eksternal. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Hukum. Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi.
Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.